aku ngitungin loh, udah nyampe row yang mana nih gitu ya. Kayaknya tiap Sabtu tuh row-nya nambah terus ke belakang. Semakin ke belakang semakin baik, semakin melebar ke sana juga semakin baik. Tahu nggak ayat yang populer banget di Matius 5 ngomong tentang garam dan terang dunia. Ada yang hafal nggak ya? Nggak. Kakak nggak suruh kalian ngafalin tiba-tiba suruh ke depan ya. Tapi Matius 5 ini bilang tentang kita ini adalah garam dan terang dunia. Benar ya, garam itu dilambangkan sebagai sebuah terang dunia. Terang itu akan selalu mempengaruhi kegelapan gitu ya. Tahu nggak sebenarnya apa artinya gitu ya? Kalau kakak hari ini bawa telur, ini telur mentah, ini air ya. Air ini tuh kayak dunia kita yang gelap banget. Rasanya tuh semua orang ya, entah itu masih kecil, masih muda, masih berkeluarga atau sudah senior usianya. Setiap kita itu masuk ke sebuah dunia yang sama. Dunia namanya bumi ini. Kayaknya itu gelap gitu ya. Bukan gelap gak ada cahaya ya. Tapi gelap karena setiap orang tuh rasanya setiap hari disibukkan dengan hal-hal yang bikin sibuk sehingga gak bisa mikirin orang lain. Sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk dengan hal-halnya sendiri. Sampai akhirnya kegelapan ini tuh membuat kita tenggelam di dalamnya. Gak sadar kita udah masuk pluk ke dalam dan gak ada yang sadar tiba-tiba dia udah jadi orang yang mudah mengasihani diri sendiri. Orang yang mudah untuk mengeluh. Orang yang mudah jatuh di dalam pikiran-pikiran yang kotor. Orang yang mudah kompromi sama yang namanya dosa. Bahkan dosa itu terikat, itu membuat dia mengikat. Kayak ini apa? Tali gitu ya. Tali itu kayak ngikat dia sampai kayak dia gak bisa lari dari situ. Karena bahkan dosa itu jadi pelariannya dia. Padahal firman Tuhan bilang, kamulah garam dan terang dunia. Garam ketika dimasukkan, kalau kamu adalah garam dunia, kamu terang dunia, kamu gak hidup buat dirimu sendiri, kamu hidup untuk Kristus. Kamu gak hidup untuk hal-hal yang duniawi. Walaupun itu gak salah sih, seneng-seneng gak salah. Dan ketika kita gak hidup di dalam hal-hal itu, apa yang akan terjadi? Apakah kita akan tenggelam? Ataukah kita akan survive? Apakah kita akan ikut sama dunia ini punya arus? Atau kita justru mempengaruhi dunia ini? Sehingga kita gak mudah tenggelam dengan apa yang terjadi di dunia ini. Kalau garam itu menerangi seisi sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita gak akan tenggelam, kita gak akan mudah dipengaruhi sama dunia. Tapi kita lah yang akan mempengaruhi dunia. Pertanyaannya adalah, kalau kita ini adalah garam dan terang dunia, semakin banyak garam, tadi kakak kasih 7 sendok lebih. Kemarin kakak eksperimen 1 sendok doang, ternyata masih tenggelam. Tapi begitu kakak kasih banyak, semakin banyak garamnya itu ditabur di tengah-tengah tempat yang gelap, yang kamu lagi hidup ini, di bumi ini. Semakin banyak garamnya, kamu sendiri tuh gak mungkin tenggelam. Kita sendiri gak mungkin tenggelam di dalam segala hal yang mengikat kita. Karena apa? Fokusnya gak lagi sama diri kita. Fokusnya adalah orang lain, dan orang lain. Fokusnya adalah Tuhan. Tuhan itu kerinduannya apa? Orang lain. Orang lain itu adalah kerinduan hatinya Tuhan. Apalagi orang itu belum diselamatkan. Bukan berarti habis itu semuanya, habis ini gak perhatikan diri sendiri ya. Semuanya langsung, gak usah mandi kalau gitu ya. Gak usah, apalagi ya, gak usah belajar kak. Kan katanya gak usah peduli diri sendiri. Gak usah bikin diri sendiri pintar. Ya udah, kita semua hidup sesukanya. Yang penting kita tolong orang lain. Enggak juga gitu ya. Tapi hari ini pertanyaan yang besar yang muncul di pikiran kita semua adalah, are you available untuk jadi garam? Are you available untuk menjadi terangnya dunia ini? Are you available to shine his light? Available ya kak ya? Emang gimana sih caranya gitu ya? Gimana sih caranya aku tuh bisa dipakai Tuhan
untuk menggarami dunia ini, untuk menerangi dunia ini. Kita buka sama-sama di Yohanes 6 ayat 9. Yohanes 6 ayat 9. Oke. Ini pasti semuanya udah hafal ceritanya. Kakak yakin kalau ditanya, semua anak akan jawab. Karena cerita ini populer banget. Cerita tentang seorang anak kecil yang memberikan segalanya untuk menolong orang lain. Kok bisa kakak bilang segalanya? Pertama, ini kalian boleh baca sendiri ya, satu perikop ini. Tapi kakak cuma akan baca di ayat 9 aja. Ketika di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Berharga banget untuk satu orang ini. Rasanya itu sesuatu yang kalau dikasih orang lain, coba bayangin ya, ini tempatnya tuh quiet place, itu gak ada orang jualan, gak ada orang pedagang asongan, gak ada warung bahkan. Gak ada all shop dulu ya. Kalau sekarang wah kita tinggal aja pencet itu aplikasi itu, terus kita minta kirimin makanan ke kita. Dulu gak ada. Jadi kalau kakak tuh cuma punya hari ini 2 telur ini di tangan kakak, 2 aja. Terus tiba-tiba datang seseorang bilang, kamu mau gak kasih 2 telurmu buat saya? Jujur ya, jujur. Pasti kita langsung kayak, buat lu, buat gua aja kurang gitu ya. Cuma 5 roti 2 ikan. Buat orang sebanyak ini mana ngefek. Tapi ketika si anak ini memberikan, menyerahkan kepada Tuhan apa yang berharga di hidupnya, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Detik itu juga, boom, terjadi yang namanya mujizat. Berapa orang bisa makan? 5.000 bahkan lebih. Kata firman Tuhan itu ada lebihnya. Ada lebih berapa bakul? See, you all know the story. Semuanya tahu cerita ini. Tapi kadang kita ini berkebalikan sama si anak kecil ini. Jangan Tuhan, ini waktu satu-satunya. Hari Sabtu doang boleh main tap. Kemarin ada yang bilang gitu ya. Jumat is tap day. Saturday is tap day. Tap itu apa? Ya tap lah ya, ngerti ya. Kakak gak main tap soalnya, main HP doang. Tapi ketika satu hari Sabtu itu, Tuhan tanya, mau gak kamu dipakai sama Tuhan? Melayani teman-teman yang ada di sini. Atau ada yang CG-nya hari Sabtu gak? CG-nya hari Sabtu ada? Kalau kamu udah pulang dari sini terus capek kan, aduh pulang mall tuh rasanya bawahnya ngantuk. Kayaknya kasur tuh menarik kita untuk tidur. Tapi tiba-tiba hari itu kakaknya tanya, kamu mau gak nanti melayani ya? Kamu mimpin doa pembuka ya? Wah, kakaknya gak tahu aku ini hari Sabtu ini hari freeko. Jangan diganggu gugat. Tuhan mah nanti. Sabtu itu hariku. Ini berharga loh, waktu tuh berharga loh. Kalau kakak tanya beberapa anak ya, seringkali tuh bilangnya I'm busy. Gak ada kak, melayani itu gak bisa kak. Sibuk kak, setiap hari itu ada sekolah online, terus les. Habis les lagi, habis lesnya ini, les lagi kak. Habis itu udah kelar, 1 hari habis sampai jam 9 malam. Sibuk kak, gak bisa melayani Tuhan tuh. Itu bukan top list lah, itu bukan bahkan priority gak ada. Itu nanti kalau punya waktu sisa-sisa. Liburan aja juga mikir mau melayani Tuhan. Liburan. Ini kan waktunya liburan, ngapain melayani Tuhan? Kayaknya kita sama waktu yang berharga itu, seakan-akan itu kita, no one can have it. Don't touch. Jangan pegang. Padahal kalau kita kasih itu ke Tuhan, menyerahkan apa yang berharga kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan itulah, detik itu Tuhan tuh bisa pakai hidupnya kita. Isn't it cool? Kita ngasih, malah Tuhan bisa pakai itu loh. Kalau hari ini tanggal 2 April ya, nanti akan diumumin juga di akhir. Hari ini itu adalah hari pertama kita membuka untuk pertama kali loh, baru generasi kalian ini yang bisa. Servo Kids. Dulu-dulunya gak ada, kasih tepuk tangan dong. Servo Kids untuk pertama kalinya loh. Cuma generasi kalian ini yang baru menikmati. Ini first
Angkatan pertama itu apa namanya? Ya itulah namanya ya. Angkatan pertama ya. Angkatan pertama yang menikmati namanya masuk ke rekrutmen. Rekrutmen tuh jadi kayak ini open ya, open audition. Nanti ada banyak pelayanan. Kamu bisa join, kamu bisa dipakai Tuhan di area sana. Tapi Kak, nah muncul tapinya ya. Nanti kakak jelasin lagi satu hal. Tapi intinya adalah ketika kita menyerahkan apa yang berharga buat Tuhan. Di saat itulah Tuhan memakai hidupmu. Kamu mau masih 4 SD pun, kalau kamu kasih sesuatu yang berharga di hidupmu, dan kamu akan mengalami pemakaiannya Tuhan. Ya, melayani itu membuat kita ini belajar memberi, belajar diproses, benar nggak? Mungkin yang kakak-kakak udah lama melayani ya, ngalami namanya gak enakan sama itu terus kayak yang disuruh solo. Mungkin ya, nggak ada di sini mungkin ya. Yang misalnya pelayanan nyanyi gitu ya, itu terus kayak yang disuruh solo, aku nggak pernah disuruh solo. Atau mungkin itu terus yang ditunjuk, Kak, aku nggak pernah disuruh doa pembuka sama kakakku di CG. Atau apalagi dia itu, nggak tahu. Intinya adalah melayani itu bukan cuma kita memberi, tapi kita sendiri juga diproses sama Tuhan. Kita juga dapetin loh karakter, hati, jadi dewasa gara-gara melayani. Ketika menyerahkan waktu kita untuk melayani Tuhan, kamu sendiri akan di-upgrade skillnya sama Tuhan. Ketika kamu dipakai sama Tuhan, kamu sendiri akan di-upgrade skillnya sama Tuhan. Percaya gak kakak ini? Ya kakak ini terlahir cerewet sih memang. Jadi dari kecil cerewet gitu ya. Tapi siapa yang pertama kali mempercayakan kakak untuk berdiri? Bukan di gini ya, ratusan orang gini, enggak. Cuman segelintir anak gak nyampe 10. Terus ngajarin kakak artinya melayani, pertama kali bawa firman tuh di mana? Di CG. Kakak masih ingat kakak bawa sebuah buku sulap gitu. Ini pengalaman yang gak pernah dilupakan karena kakak keringetan. Harus melayani dengan sejumlah teman-teman yang biasanya CG bareng, kakak firman Tuhan gitu. Rasanya tuh kayak deg-deg, latihan bro. Latihan tiap hari. Supaya jago buka bukunya, itu buku sulap soalnya. Jadi kayak tiba-tiba nanti ceritanya pasti balik itu bisa beda gitu lah ceritanya. Intinya waktu kakak mau firman tuh kakak benar-benar persiapin dengan baik. Melayani Tuhan tuh mengupgrade skillnya kakak juga loh. Habis ini semuanya pada mau, Kak aku mau pelayanan firman. Supaya aku bisa public speaking. Well iya, it does upgrade me ya. Untuk bisa ngomong di depan banyak orang. Apalagi caranya kita bisa dipakai sama Tuhan. Adalah ketika kita itu beriman untuk seseorang. Markus 2. Markus 2 ayat 5. Kita buka sama-sama. Markus 2 ayat 5. Oke. Markus 2 ayat 5. Kalau kamu mau dipakai sama Tuhan, ini cara kedua yang kamu bisa lakukan. Selain menyerahkan apa yang berharga di hidupmu. Mau tadi ngomong waktu lah ya. Atau apa, kesenangan, atau gadget time-mu. Kapan lagi ya kan harus menyerahkan gadget time untuk memperhatikan orang lain. Bukan cuma melayani aja di atas panggung, mau di bawah panggung, bukan cuma itu. Tapi ketika kita serahin harta yang berharga kita, yaitu gadgetnya kita, bukan kasih ke Tuhan sih, Tuhan gak butuh gadgetmu. Tapi waktu kita kasih itu ke Tuhan, detik itulah Tuhan itu bisa ngomong sama kita loh. Mama itu loh di luar lagi butuh bantuan. Kamu bisa dipakai Tuhan just ngapain? Dengerin mama. Mungkin mama lagi gak enak hati. Habis kesel dikasih harga mahal sama tukang sayur yang baru gitu ya. Terus mama ngoceh. Ini telinga Tuhan bisa pakai untuk menghibur seorang mama. Cuman diam dengerin. Iya. Tuhan bisa pakai sesimpel itu loh. Markus 2 ayat 5 ini juga salah satunya. Bukan hanya di keluarga. Tapi 4 orang ini adalah 4 orang dengan attitude yang menurut kakak patut dicontoh ya. Markus 2 ayat 5 bilang gini. Ketika Yesus melihat iman mereka. Mereka tuh berarti bukan cuma satu ya. Mereka tuh ada 4 orang di cerita ini. 4-4-nya ini gotong 1 orang lumpuh. Habis itu ngapain? Turunin ke depannya Tuhan Yesus. Dia bawa 1 orang sakit ini dan bawa ke depan Tuhan Yesus. Tapi yang amazing bukan caranya bawa, bukan mujizatnya. Kalau kakak hari ini lihat, gile ini orang-orang bener-bener ya. Keren loh, keren banget. 4 orang ini kalau mau santai-santai di rumah, ya udahlah, lu lumpuh ya lumpuh aja lah gitu ya.
Kayaknya, udahlah nasib lah gitu ya. Kalau kita punya teman susah gimana? Ya udah nasib lu. Nasib lu jadi susah gini. Tapi kalau hari itu gak ada kisah, 4 orang ini berdiri dan bilang, kita harus bawa dia ke Yesus. Gak mau tahu gimana caranya, bawa dia ke Yesus sekarang. Gak ada namanya susah payah angkut orang, naikin ke atas atap. Emang gampang naikin atas atap ya, gotong orang aja susah ya kan. Itu gak mungkin anak kecil kan, ini posisi orang dewasa loh yang sakit, berat loh. Kalau dia gak ketemu Yesus hari itu, mungkin selamanya dia gak ketemu Tuhan Yesus loh. Selamanya dia gak akan ngalami kesembuhan loh. Siapa orang di sekitarmu yang hari-hari ini kamu tahu bahwa dia ini belum mengalami kesembuhan. Baik kesembuhan hati, kesembuhan fisik, keselamatan, pemulihan, terobosan, apalagi? Siapa ya kira-kira? Ada nggak? Ada yang masih tahu temennya satu kelas walaupun nggak pernah ketemu ya. Kasian banget nih ya anak-anak. 2 tahun nggak ketemu temen ya. Tapi udah ada yang onsite kayaknya ya. Ketemu di onsite tahu temennya ini. Wah, sebelum pandemi aja gak lebih parah Kak daripada ini. Ini lebih parah sekarang. Nakalnya udah 2 kali lipat gitu ya. Karena mungkin gak ketemu orang jadi lebih selfish atau gimana. Ketika kamu lihat ada kebutuhan di sana, apakah kita langsung berdiri? Oke, gak bisa. Caranya cuma satu-satunya bawa dia ketemu Yesus. Atau kita cuma bilang, bawa gak ya? Bawa gak ya? Janganlah. Bawa gak ya? Dimulai dari sebuah tumpang tangan. Kalau perlu turun tangan. Tumpang tangan dulu. Kalau kamu gak bisa tumpang tangan, jangan ke sini ya. Ke pundaknya gak apa-apa. Bro, aku mau berdoa buat kamu. Sebuah act of faith yang akan menghasilkan perubahan di dalam dirinya seseorang. Lakukan. Kalau Tuhan panggil kamu untuk lakukan itu, hati ini gak pernah bohong, teman-teman. Sungguhan, hati ini gak pernah bohong. Kemarin, ini hari Sabtu ya. Kemarin lusa, kakak ada sebuah pengalaman creepy lah ya di tempat ini. Dan pengalaman itu membuat kakak bertemu dengan seseorang yang saya rasa gak kenal Tuhan. Hah, di gereja emang ada Kak? Ada ya, gak kenal Tuhan. Terus habis gitu, cuma berlalu gitu aja, hari Kamis ya kan. Hari Jumat kakak gak ketemu dia lagi. Hari Sabtu, tepatnya tadi malam berarti ya. Tadi malam itu kakak tuh kan doa nyiapin lagi kan. Tiba-tiba Tuhan itu kayak pop upin muka orang itu lagi di pikirannya kakak. So, kakak mikir, jangan gitu dong Tuhan. Kan aneh tiba-tiba gue datang terus suruh bilang Tuhan Yesus mengasihi engkau ya kan. Gak kenal ini ceritanya, gak kenal. Bukan orang gereja soalnya. Terus kakak mikir-mikir, wah tapi kakak mau bawain firman kan hari ini ya kan. Bilang be available, harus jadi doer pertama dong. Nah kakak langsung mikir-mikir. Sampai tadi pagi kakak bilang gini, yes gak ada orangnya. Orangnya gak ada, jadi kakak ketemunya di toilet. Terus saya bisa gini, oh beda mbaknya. Ya udah kakak masuk aja gitu kan. Terus tadi sebelum kalian lagi nyanyi tertawa, kakak ke toilet lagi kan. Kakak ke toilet lagi terus kakak gini, pas buka mau masuk toilet, orangnya nongol. Terus kakak kayak, oh. Tapi kakak bilang gini, ya udah aku pipis dulu ya Tuhan. Nanti abis pipis, kalau orang tuh nongol lagi depanku, baru aku bilang. Terus akhirnya kakak pipis, abis pipis, keluar lagi. Gak ada di lorong itu. Pas keluar lorong yang bener-bener lorong yang lurus doang itu, kakak kayak gini, perasaannya gini. Ya ketemu. Dia udah makin dekat, ngomong gaya, akhirnya Tuhan Yesus mengasihimu. Kemarin saya ingat kamu mbak. Terus ngacir. Tapi buat kakak itu deg-degan loh. Aduh gak tahu sih sepowerful apa. Tapi cuma ngomong kayak gitu aja deg-degan loh. Kakak kan udah sering ngomong Tuhan Yesus mengasihimu. Iya, ke lu sering ya. Tapi kalau ke orang asing kagak gitu ya. Maksudnya gak setiap hari kakak temui orang asing dan bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Ya gak gitu ya. Jadi ketika harus melakukannya, apalagi itu didorong dengan sebuah tuntunan. Karena kalau gak mungkin kakak tuh inget orang kalau gak something yang happen gitu ya. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Jadi waktu ngomong kayak gitu, ketika kamu digerakkan oleh hal yang sama, hati ini gak pernah bohong. Kalau muncul nama,
Kalau muncul muka, kalau muncul kejadian, apalagi asing ya, awkward gitu kayak kok aneh gitu. Lakukan dan jangan tunda, jangan kayak kakak. Ya, tunda itu adalah kata big no di dalam pemakaian Tuhan. Kamu menundanya, belum tentu kamu dapat kesempatan lagi. Iya, kalau dapat, kayak kakak hari ini kakak dapat. Tapi kalau enggak, udah bye-bye. Mungkin selama-lamanya orang itu enggak tahu kalau dia dikasih sama Tuhan. Yes? Kamu punya enggak teman yang kayak gitu? Berani enggak ngomong? Kakak bukan nantang ya, berani enggak ngomong? Enggak ya. Ini artinya membuka lebar kesempatan. Kamu mau dipakai Tuhan yang sama enggak? Do it. Right? Yang ketiga adalah kamu bisa dipakai Tuhan dengan cara berani berkata ya. Yesaya 6 ayat 8. Dengan ini terakhir kakak akan sampaikan. Berani berkata ya. Yesaya 6 ayat 8. Ini ada leluconnya si lagu ini ya. Ini ada lagunya juga. Tapi kakak gak mau nyanyi sih lagunya. Cuman ini ada leluconnya, orang-orang suka bilang, ini aku Tuhan. Utus siapa? Dia. Ini aku Tuhan, ini Vina. Utus siapa? Kak Esra aja. Kak Esra aja ngomong, serah ngomong, serah. Bisa jadi loh, bisa gak tiba-tiba kakak bilang, Ren, minta Kak Sharon, minta tolong dong ngomong. Bisa gak? Bisa. Tapi kalau Tuhan tunjuk kamu hari ini aku Tuhan, utuslah aku. Kata Yesaya, perikopnya baca ya, perikop itu apa ya? Judul ya. Judulnya kalau kalian bawa Alkitab, kakak bold gede-gede nih. Judulnya adalah Yesaya mendapat panggilan Allah. Deng. Panggilan itu kayak orang di telepon tuh loh. Kamu mau jawab ya atau kamu mau jawab tidak, itu tergantung sama jempolmu. Kalau kamu jawab iya, berarti kamu bisa mendengar. Tapi kalau kamu gak jawab iya di telepon itu, kamu reject, kamu say no. Terus apa yang terjadi? Ya kamu gak bisa dengerin suara si orang yang telepon itu. Sama, panggilan Tuhan tuh kayak gitu. Panggilan, a call. Sebuah panggilan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Ayat 8 ya. Sama-sama kita bilang ya, dari yang ini deh, siapakah yang akan kuutus? Ya. Oh, jangan-jangan kita baca full aja. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sekali lagi tapi kencengan ya, boleh ya? Suara geluduk itu apa ya? Petir ya? maaf, kurang Indonesia ya. Suara petirnya lebih kenceng loh daripada suara kita ya. Coba kita lebih kenceng lagi suaranya. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah udah bilang kan tadi? Siap-siap diutus sama Tuhan ya. Yang udah bilang tadi, ini aku, utuslah aku Tuhan. Habis ini tiba-tiba muncul kegelisahan yang sama. Tiba-tiba bisa, tadi aku belum ngomong sama dia terima kasih. Sesimpel terima kasih. Kakak pernah mengalami ini. Bisa gak tidur loh semalam itu ya. Ya Tuhan, besok aku tak ngomong terima kasih sama dia. Sesimpel apapun yang Tuhan kasih tahu ke kamu, please do it ya. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Let's be available to His calling. Let's be available to whatever He asks us to do it. Ya, oke. Oh, ada satu lagi nih ya. Cerita di mana gengsi, jaim, alasan itu membuat seseorang itu berhenti di dalam pemakaian Tuhan. Gengsi contohnya, kamu menemukan sebuah kenyataan bahwa temanmu ini salah gitu lah ya. Gengsi sama jaim ini bedanya tipis kali ya. Terus tiba-tiba kamu ngerasa gini, aduh Tuhan, tapi ini salah sih Tuhan. Tapi aku juga takut Tuhan kalau harus ngomong sama dia ini salah. Padahal hatimu tuh berkecamuk, kayaknya rasanya ayo ngomong sekarang gitu. Tuhan mau pakai mungkin mulutmu untuk menegur seseorang. Gak selalu memang, tapi bisa jadi dengan cara yang sopan ya, dengan cara yang baik. Tapi bisa jadi mulut kita ini jadi senjata untuk bantu orang itu supaya gak jatuh ke dalam jurang. Bisa jadi kan? Bisa jadi.
Tapi masalahnya adalah ketika kita tuh bilang, ini aku, utuslah aku Tuhan. Terus besokannya yang terjadi adalah kebimbangan kayak kakak tadi. Maka kakak tulis di sini, ini adalah komitmen setiap hari. Gak bisa cuma 1 hari ini doang kita bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Tuhan, kita nangis-nangis di gereja, terus kita bilang, Tuhan iya ini aku, utuslah aku. Tapi here I am, send me Lord. Tapi ketika besok kita ketemu sama kenyataan, wah kak susahnya kak. Aku gengsi kak, kalau disuruh minta maaf duluan. Ogah orang dia yang mulai. Tapi Tuhan bilang, Tuhan mau pakai kamu loh jadi kesaksian. Minta maaf. Bisa jadi orang itu adalah orang yang sangat pahit hidupnya. Saking pahitnya, dia itu tidak akan merendahkan diri untuk minta maaf sama orang lain. Dan gara-gara kamu yang minta maaf duluan, orang ini akan lihat, wow, oke. Dia aja yang gak salah-salah amat mau minta maaf sama aku, kenapa aku gak minta maaf? Bisa-bisa kamu jadi sebuah hal yang akan mengingatkan dia bahwa, iya ya, gak ada salahnya kok untuk minta maaf sebenarnya. Dan here I am, use me Lord. Kakak akan tutup dengan satu statement, the power of one. The power of what? The power of what? Ini sama waktu kakak tadi doa, tadi malam waktu doa, kakak tuh membayangkan ruangan ini, habis itu kakak tuh mikir, Tuhan, kalau satu anak di tempat ini, itu dipakai sama Tuhan untuk memenangkan satu temannya. Oke, ini ada, ya kakak kira-kira lah ya, ini ada 250 orang misalnya ya. Kalau satu orang di tempat ini, bawa satu orang untuk mengenal Tuhan gara-gara teladan hidupnya, gara-gara kesediaan dia untuk dipakai sama Tuhan. Can you imagine? Ada 500 orang yang akan mengisi tempat ini, beribadah bersama, dimuridkan, digembalakan di tempat ini bersama-sama. The power of one, the power of one, the power of one, sampai nyantol di sini ya. Itu benar-benar akan impact. Bukan ngomong tentang kursinya kosong harus diisi, bukan. Tapi ini ngomong tentang hidupmu. It's not about the chair, it's not about the number, but it's about a life. It's always about the life. Ngomong tentang hidupmu, ketika kamu mau dipakai sama Tuhan, guys, wake up. Ketika kamu dipakai sama Tuhan, hidupmu itu akan berdampak untuk satu orang. Hidupmu akan berdampak untuk satu orang. Hidupmu akan berdampak untuk satu orang. Berarti 250 orang di sini akan menjadi 500 orang di sini. Dan 500 orang di sini akan berdampak untuk satu orang, maka 1000 orang di sini akan ada. 1000 orang akan berdampak untuk satu orang lagi, then it will be 2000. Kalau 2000 orang itu berdampak untuk satu orang, maka itu akan jadi 4000 orang. Tapi kakak yakin, kali-kalian tambah-tambahan yang Tuhan kasih itu bukan 1 tambah 1. Tapi Tuhan itu janji, ketika kita mau dulu sama Tuhan, bilang Tuhan, yes, kasih aku kesempatan itu Tuhan. Pakai aku Tuhan. Ini aku, utus aku. Ini aku, utus aku. Ini Vina, utus Vina. Ini kasih tahu namamu sendiri. Ini siapa? Utus siapa? Dan ketika itu benar-benar terjadi, your life will be impactful. Satu kata available akan membuat kamu impactful. Satu kata available akan membuatmu impactful. The power of one.